Halo, saya Rahel Stefani Simbolon, NIM 1511915. Saya akan menjelaskan tentang apa itu negara kesatuan, negara federal, dan pemerintahan lokal. Saya juga akan menjelaskan tentang profil di 5 negara di 5 benua. 1. Negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat di mana pemerintahan tertinggi dilakukan oleh pemerintah pusat. Pada negara yang berbentuk negara kesatuan, pemerintah pusat biasanya mendelegasikan wewenang ke unit subnasional dan menyalurkan keputusan kebijakannya. Oh iya, kamu tahu nggak sih, ternyata mayoritas negara di dunia memakai sistem negara kesatuan loh. Salah satunya adalah Britania Raya. Kedua, negara federal. Negara federal merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang terdiri dari negara-negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk suatu kesatuan. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus, dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Salah satu negara yang menggunakan sistem ini adalah Amerika Serikat. 3. Pemerintahan lokal. Pemerintahan lokal sama dengan pemerintahan daerah, yang artinya penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Maksudnya adalah pemerintahan daerah hanya beroperasi menggunakan kekuasaan yang diberikan undang-undang atau arahan tingkat pemerintah yang lebih tinggi, dan masing-masing negara memiliki sejenis pemerintahan daerah yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Mereka memiliki kekuasaan untuk meningkatkan pajak, meskipun dibatasi oleh undang-undang pusat. Nama umum untuk entitas pemerintah daerah meliputi negara bagian, provinsi, region, departemen, county, prefektur, distrik, kota, township, town, borough, parish, munisipalitas, shire, dan desa. Tetapi nama-nama ini sering digunakan secara informal di berbagai negara, dan pemerintah daerah adalah bagian mutlak dari pemerintah pusat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil 5 negara yang ada di 5 benua. Yang pertama adalah Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya berada di ujung barat Samudra Pasifik yang bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Beribu kota di Tokyo, memiliki sistem pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh kaisar bernama Naruhito dan putra mahkota bernama Fumihito dan perdana menterinya Yoshihide Suga, dan melaksanakan pemilu terakhir pada 22 Oktober tahun 2017. Memiliki luas sekitar 377.000 km, memiliki jumlah penduduk sekitar 126 juta, memiliki 2 kamar dalam pemerintahan legislatif, yaitu Majelis Tinggi bernama Sangiin dan Majelis Rendah bernama Sugiin yang beranggotakan sekitar 252 orang. Perekonomian Jepang termasuk perekonomian ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan Cina. Gunung Fuji adalah gunung yang terkenal di Jepang yang merupakan gunung api aktif tertinggi di Jepang. Negara yang kedua adalah Mesir. Mesir digolongkan sebagai negara maju di Afrika. Sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza, dan Israel di utara timur. Mesir terkenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno termegah di dunia, misalnya Piramid Giza, Kuil Karnak, Lembah Para Raja, serta Kuil Ramses. Beribu kota di Kairo, yang memiliki pemerintahan republik semi-presidensial. Dipimpin oleh seorang presiden bernama Abdul Fattah As-Sisi, perdana menterinya Mustafa Medbuli. Luas wilayahnya sekitar 1 juta kilometer. Jumlah penduduknya sekitar 89 juta jiwa dan melaksanakan pemilu terakhir pada
28 Mei 2014. Memiliki pemerintahan legislatif hanya memiliki satu kamar, yaitu Majelis An-Nuwab yang berjumlah sekitar 596 anggota. Negara yang ketiga adalah Selandia Baru. Selandia Baru adalah negara demokrasi parlementer dan sebuah wilayah persemakmuran Britania. Ibu kotanya di Wellington dengan kota terbesar Auckland. Pemerintahannya adalah monarki konstitusional yang dipimpin oleh kepala negara bernama Ratu Elizabeth II, Gubernur Jenderal Dame Patsy Reddy, Perdana Menteri Jacinda Ardern. Luas wilayahnya 268.000 km dengan jumlah penduduk 5 juta jiwa. Negara yang keempat adalah Rusia, beribu kota di Moskwa yang dikepalai oleh Vladimir Putin. Kepala pemerintahannya dijabat oleh Mikhail Mishustin. Jumlah penduduknya sekitar 146 juta dengan luas wilayah 17 juta. Rusia adalah negara terbesar di dunia. Dengan luas 2 kali dari Amerika Serikat, Rusia mendapatkan peringkat ke-7 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hampir semua perairan di Rusia tertutupi oleh es. Ekonomi Rusia ditopang oleh ekonomi industri peralatan militer dan industri berat. Rusia merupakan negara multikultural dengan keanekaragaman budaya seperti Slavia, Islam, dan suku Buryat. Luas wilayah Rusia besar, namun kepadatan penduduknya sangat rendah. Negara yang terakhir adalah Kanada. Kanada merupakan negara paling utara di kawasan Amerika Utara, berbatasan dengan Amerika Serikat di selatan dan Alaska di barat laut. Negara ini dikepalai oleh Ratu Elizabeth II, Gubernur Jenderalnya Julie Payette, Perdana Menteri Justin Trudeau, dan beribu kota di Ottawa. Memiliki luas wilayah 9 juta kilometer dan jumlah penduduk 35 juta. Memiliki dua pemerintahan legislatif, yaitu Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Majelis Tinggi yaitu Senat, Majelis Rendah yaitu House of Commons yang beranggotakan sekitar 104 orang. Selain itu, perekonomian Kanada menjadi yang ke-10 terbesar di dunia dengan sumber daya alam yang melimpah dan perdagangan internasional yang menjadi sumber utama ekonomi negara ini. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.